Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanihi ila yaumiddin. Amma ba'd. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Praise be to Allah, the Lord of the world, and the sequel is for those who keep their duty unto Him. Further, there will be no hostility except against wrongdoers. Blessing and salutation be upon the most honorable Prophet and Messenger, his family, all his disciples, and those who follow them in goodness till the day of judgment. Ya, santri sekalian, setelah kita memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya kita akan memulai aktivitas kita di pertemuan pertama ini. Ya, santri sekalian, apa kabar tak? Ya, semoga kita semua sehat-sehat dan tetap istiqomah, ya, tetap semangat untuk menjalani aktivitas-aktivitas kita. Ya, santri sekalian, di pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang introduction. Ya, ada yang sudah tahu apa itu introduction? Ya, what is introduction? Jadi, introduction dalam bahasa Indonesia artinya adalah perkenalan. Ya, banyak hal yang bisa kita perkenalkan, misalkan nama, alamat, tempat tanggal lahir, hobi, cita-cita, dan banyak lagi tentang diri kita. Tujuannya adalah kalau kita saling mengenal, tentu kita akan lebih dekat ya dengan orang yang baru kita kenal. Ya, jadi kepada santri sekalian yang baru kenal dengan teman-temannya, dengan guru-gurunya, kita akan lebih dekat ya kalau kita sudah saling kenal. Can you introduce yourself? Ya, bisakah kamu memperkenalkan diri sendiri? Ya, let's try it. Mari kita coba. Nah, sebelum kita mulai, ini ada additional information ya, informasi tambahan. Jadi formally introduction has three components. They are opening, content, and closing. Ya, jadi secara formal atau secara resmi, perkenalan itu memiliki 3 komponen, yaitu pembuka seperti salam ya. Kemudian kita menyapa. Isi itu apa saja yang mau kita perkenalkan, namakah, alamat, hobi, dan seterusnya. Kemudian penutup adalah salam ya, kita akhiri dengan salam kepada orang yang kita temani berkenalan. Ya, yang pertama, who are you? Siapa kamu? Nah, kita bisa jawab dengan I am Ibrahim ya, misalkan Ibrahim namanya. I am artinya adalah saya ya. Kemudian I am ini bisa kita bisa singkat menjadi am ya, am Ibrahim. Atau yang lebih lengkap dan paling sering kita gunakan mungkin ya, my name is Ibrahim. Nama saya adalah Ibrahim. Kemudian alamat ya, where do you live? Di mana kamu tinggal? Nah, di sini I live at Jalan Pahlawan number 9 Bantaeng. Ya, saya tinggal di Jalan Pahlawan nomor 9 Bantaeng. Kemudian yang kedua, I live on Jalan Pahlawan Bantaeng. Saya tinggal di Jalan Pahlawan Bantaeng. Yang ketiga, I live in Bantaeng. Saya tinggal di Bantaeng. Ya, santri sekalian, coba kita perhatikan ketiga kalimat ini ya, hampir sama semua. Ya, yang beda di sini yang pertama at, yang kedua on, yang ketiga in. Ya, dalam bahasa Inggris ketiga kata ini itu termasuk dalam preposition ya, atau kata depan preposisi ya, dan tentu tujuannya berbeda ya. Kalau at kita gunakan ketika kita menyebutkan alamat secara rinci ya, secara lengkap. Misalkan di sini ada nomor rumahnya. Nah, bisa juga di sudut jalan atau di dekat kantor ini dan seterusnya ya. Itu kita gunakan at. Yang kedua, on, kita gunakan ketika kita menyebutkan alamat itu agak lebih umum ya, tidak terlalu
rinci. Ya, di sini cuma disebutkan nama jalannya, ya, tidak ada nomor rumahnya. Nah, maka kita gunakan kata on atau preposisi on. Yang ketiga, di sini dia gunakan atau dia menyebutkan nama kota saja, ya. Artinya in kita gunakan ketika kita menyebutkan alamat secara umum, ya. Misalkan I live in Bantaeng, I live in Bulukumba, I live in Jeneponto dan seterusnya, ya. Atau I live in Indonesia. Nah, itu paling umum, ya, kita gunakan in. Nah, yang terakhir ada kata stay. Jadi stay dengan live artinya sama. Artinya adalah tinggal. Bedanya kalau live itu tinggalnya permanen, ya, atau selamanya, sedangkan stay hanya sementara. Misalkan ada yang dari Sinjai kemudian tinggal di Bantaeng misalkan, ya. Jadi dia gunakan kata stay. I stay in Bantaeng. Kemudian yang ketiga, umur, ya. How old are you? Berapa umurmu? Nah, bisa kita jawab I am 12 years old. Ya, saya berumur 12 tahun. Atau yang kedua kita singkat I am menjadi am, ya. I'm 12 years old. Yang ketiga, ini yang sering kita gunakan juga, ya. My age is 12 years old. Umur saya adalah 12 tahun. Ya, silakan santri sekalian memilih mana yang paling mudah, ya, atau yang paling disenangi untuk diucapkan. Kemudian yang berikutnya hobi, ya, atau kesukaan, kegemaran. What is your hobby? Apa hobimu? Nah, di sini yang pertama, I like reading and memorizing Holy Quran. Saya suka membaca dan menghafal ayat suci Al-Quran. Ya. Yang kedua, I like playing football. Saya suka bermain sepak bola, ya. Jadi santri sekalian, like itu artinya adalah suka, ya, atau menyukai. Ya, ini sering kita temukan di sosial media, ya. Like artinya adalah suka. Yang ketiga, my hobby is playing badminton, ya. Hobi saya adalah bermain bulu tangkis. Jadi kita bisa gunakan I like, ya, bisa juga my hobby is, ya. Yang terakhir, my hobbies are reading and memorizing Holy Quran, playing football and playing badminton, ya. Santri sekalian, yang keempat ini berbeda dengan yang sebelumnya, ya. Jadi yang keempat dia sebutkan lebih dari satu hobi, ya. Yang pertama membaca dan menghafal Al-Quran, yang kedua bermain sepak bola, dan yang ketiga bermain bulu tangkis, ya. Jadi santri sekalian, ketika kita menyebutkan lebih dari satu hobi, ya, maka kita gunakan to be, ya. Jadi yang are dengan is ini adalah to be. Nanti kita bahas apa itu to be. Kita gunakan to be are, artinya lebih dari satu atau jamak, ya. Kalau cuma satu kita gunakan is, ya. Contohnya yang ketiga, my hobby is playing badminton, ya. Karena hobinya cuma bermain bulu tangkis. Ya. What do you think? Ya, santri sekalian, apa yang kita pikir? It is easy, isn't it? Apakah mudah? Bukan? Ya, jadi menurut Ustadz, untuk pertemuan pertama ini materinya sangat mudah, ya, karena kita sering gunakan atau kita sering pelajari ketika masih SD, ya, kita berkenalan dengan teman-teman. Ya, what is introduction? Jadi introduction dalam bahasa Indonesia artinya adalah perkenalan, ya. Banyak hal yang bisa kita perkenalkan, misalkan nama, alamat, tempat tanggal lahir, hobi, cita-cita, dan banyak lagi tentang diri kita. Tujuannya adalah kalau kita saling mengenal, tentu kita akan lebih dekat, ya, dengan orang yang baru kita kenal, ya. Jadi kepada santri sekalian yang baru kenal dengan teman-temannya, dengan guru-gurunya, kita akan lebih dekat, ya, kalau kita sudah saling kenal. Ya, see you, ya, santri sekalian. Untuk pertemuan pertama cukup ini yang bisa kita pelajari, ya. Intinya adalah
silakan santri sekalian berimprovisasi ya, mengembangkan apapun yang mau ditambahkan di perkenalan ini ya. Bisa dengan yang tadi saja yang kita sebutkan tadi, nama, alamat, hobi, umur ya, bisa juga ditambahkan ya. Nanti di pertemuan langsung di kelas kita akan lebih dalami lagi ya. Semoga setelah lebaran ini kita sudah bisa mondok ya, bisa ketemu langsung di kelas ya. Santri sekalian, saya kira ini yang bisa kami paparkan pada pertemuan yang pertama ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari materi ini itu insya Allah akan berguna untuk kita ya, untuk masyarakat dan sebagainya ya. Syukran jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.